Ternyata ayahku yang sudah meninggal 2 tahun lalu mewariskan uang sebesar 75 miliar rupiah dan sebidang tanah padaku. Aku langsung pergi menggunakan motor bersama putri kecilku untuk memberitahu suamiku kabar bahagia itu. Tapi aku syok. Tubuhku gemetar ketika tanpa sengaja aku mendengar percakapan suamiku dari balik pintu kantornya. Ternyata selama ini suamiku sudah tahu tentang warisan itu. Dan yang lebih mengejutkan, dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Saat itu aku pura-pura tidak mendengar apa-apa. Namun sejak saat itu, aku mulai menyusun rencana besar. Aku melakukan sesuatu yang membuatnya menyesal seumur hidupnya. Desingan kipas angin tua di langit-langit kamar sempit itu menjadi satu-satunya suara yang menemani Rania pagi itu. Baling-balingnya berputar pelan, seperti kelelahan melawan udara panas yang sudah terasa lengket di dalam rumah kontrakan kecil mereka. Jam dinding dengan bingkai retak menunjukkan pukul 6.30 pagi. Rania baru saja selesai mencuci piring sisa sarapan sederhana mereka. Nasi putih dengan lauk tempe goreng dan tumis kangkung sisa semalam yang ia hangatkan kembali. Ia menghela napas panjang sambil menyeka keringat di dahinya dengan ujung jilbab rumahan yang sudah sedikit pudar. Jilbab itu sudah ia pakai bertahun-tahun. Saksi bisu dari semua perjuangan yang ia jalani bersama suaminya, Arga. Di sudut ruangan kecil itu, putri mereka yang berusia 4 tahun, Naya, sedang duduk di atas tikar plastik. Anak kecil itu asyik berbicara sendiri sambil memainkan 2 botol plastik bekas yang ia anggap sebagai boneka. Hati Rania terasa perih melihatnya. Ia sangat ingin membelikan Naya boneka yang bagus. Boneka yang bisa berkedip dan bersuara. Seperti boneka yang sering Naya tunjuk di etalase toko mainan setiap kali mereka lewat di pasar. Ibu. Suara kecil Naya memecah lamunannya. Nanti sore ada tukang es krim lewat. Naya boleh beli yang rasa coklat. Rania tersenyum lembut. Ia menghampiri putrinya dan mengusap rambutnya dengan penuh kasih. Nanti ya, nak. Kita tunggu ayah gajian. Uang ibu hari ini cuma cukup buat masak makan siang sama malam. Naya mengerucutkan bibirnya sedikit. Pemandangan itu selalu membuat hati Rania teriris. Tapi Naya adalah anak yang sangat penurut. Ia hanya mengangguk pelan. Baik, Bu. Naya main lagi ya. Rania kembali ke tumpukan pakaian kotor. Ia harus segera mencucinya sebelum matahari semakin terik. Namun saat ia sedang memilah pakaian, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumah. Ketukan itu sopan, tapi tegas. 3 kali. Rania mengernyit. Siapa yang datang sepagi ini? Jarang sekali ada tamu datang ke rumah kontrakan mereka. Biasanya hanya petugas listrik atau tetangga yang ingin meminjam bumbu dapur. Rania segera merapikan jilbabnya dan berjalan menuju pintu. Ia mengintip melalui jendela kecil yang salah satu kacanya sudah retak. Di depan pintu berdiri seorang pria parubaya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu berpakaian sangat rapi. Kemeja batiknya terlihat mahal. Rambutnya tersisir licin. Di tangannya ada sebuah tas kulit tua yang terlihat sangat terawat. Cari siapa ya, Pak? Tanya Rania dari balik pintu. Pria itu tersenyum sopan. Selamat pagi. Benar ini rumah Ibu Rania? Jantung Rania mulai berdebar. Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Dengan ragu, Rania membuka pintu. Pria itu tetap menjaga jarak. Maaf mengganggu waktunya, Bu Rania. Perkenalkan, saya Rahmat. Saya seorang pengacara. Bolehkah saya masuk sebentar? Ada hal yang sangat penting yang perlu saya sampaikan. Ini menyangkut almarhum ayah ibu, Pak Surya. Rania membeku. Pengacara? Ayahnya, Pak Surya, sudah meninggal 2 tahun lalu. Seingat Rania, ayahnya hanyalah seorang penjaga perpustakaan kota yang hidup sangat sederhana. Beliau tidak punya apa-apa selain buku-buku tua dan beberapa perabot lama. Masalah apa yang bisa ditinggalkan ayahnya sampai harus melibatkan seorang pengacara? Silakan masuk, Pak, kata Rania pelan. Pak Rahmat duduk di satu-satunya kursi rotan di ruangan itu. Sementara Rania duduk di tepi dipan sambil memeluk Naya. Pak Rahmat memandang sekeliling ruangan kecil itu. Cat dinding yang mengelupas. Lantai semen kusam. Perabotan sederhana. Lalu ia kembali menatap Rania. Bu Rania. Saya adalah pelaksana wasiat dari almarhum Pak Surya. Rania semakin bingung. Wasiat? Maaf Pak. Saya rasa Bapak salah orang.
Ayah saya tidak punya apa-apa. Pak Rahmat tersenyum tipis. Itu memang yang beliau inginkan agar semua orang pikirkan. Pak Rahmat membuka tas kulitnya. Ia mengeluarkan sebuah map biru tebal. Bu Rania. Ayah ibu sebenarnya adalah orang yang sangat berhati-hati. Beliau sengaja menjalani hidup sederhana. Padahal sebenarnya, beliau adalah orang yang sangat berkecukupan. Pak Rahmat menarik satu lembar dokumen resmi dari dalam map. Almarhum Pak Surya meninggalkan instruksi yang sangat spesifik. Saya dilarang memberitahu ibu tentang hal ini sampai tepat 2 tahun setelah hari wafatnya. Hari ini, tepat 2 tahun. Rania menahan napas. Bu Rania. Sesuai surat wasiat yang sah. Ibu adalah ahli waris tunggal dari seluruh aset beliau. Rania menatapnya bingung. Aset apa, Pak? Pak Rahmat menunjuk dokumen itu. Aset berupa uang tunai di beberapa rekening deposito. Totalnya sebesar 75 miliar rupiah. Dunia Rania terasa berhenti. Telinganya berdengung. Suara kipas angin tua itu tiba-tiba terdengar sangat keras. Dan sebidang tanah seluas 5.000 meter persegi di kawasan strategis kota. Rania menggeleng tak percaya. Tidak mungkin, Pak. Ayah saya hanya penjaga perpustakaan. Pak Rahmat menjawab dengan tenang. Beliau adalah investor diam-diam yang sangat cerdas. Tidak ada yang tahu. Tapi semuanya tercatat resmi. Dan semua ini sekarang adalah hak ibu. Tangan Rania gemetar hebat saat memegang dokumen itu. Angka 0 di belakang angka 75 miliar terasa menari di depan matanya. Air mata tiba-tiba mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang luar biasa. Ia memeluk Naya erat. Naya, kita kaya. Nak. Kita bisa beli boneka, es krim, rumah besar, semuanya. Namun di tengah kebahagiaan itu, satu pikiran muncul di kepalanya. Arga. Suaminya. Ia harus segera memberitahu Arga. Suaminya pasti akan sangat bahagia. Arga sudah bekerja keras selama ini. Sekarang hidup mereka akhirnya akan berubah. Tanpa menunggu lama, Rania segera mengganti pakaian terbaiknya. Ia mendandani Naya. Lalu mereka berdua pergi menggunakan motor menuju kantor Arga. Ia ingin memberi suaminya kejutan terbesar dalam hidupnya. Namun Rania tidak tahu. Hari itu, ia tidak sedang menuju awal kehidupan baru. Ia sedang menuju awal dari mimpi buruk terbesarnya. Gedung kantor tempat Arga bekerja menjulang tinggi di hadapan Rania. Kaca-kaca biru gedung itu memantulkan langit siang yang cerah. Bangunan itu terlihat megah, dingin, dan terasa sangat jauh dari kehidupan Rania yang sederhana. Rania memarkir motor metik bututnya di basement. Di sekelilingnya berderet mobil-mobil mewah yang mengilap. Untuk sesaat ia merasa kecil. Motor tuanya terlihat sangat kontras dibandingkan mobil-mobil mahal di sekitarnya. Namun kemudian ia teringat sesuatu. 75 miliar rupiah. Perasaan minder itu langsung berubah menjadi senyum percaya diri. Sebentar lagi, aku juga bisa membeli mobil seperti ini untuk Arga, pikirnya. Ia menurunkan helm Naya. Ayo, nak. Rania menggendong putrinya dan berjalan menuju pintu masuk gedung. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambut mereka. Lantai marmer yang mengilap memantulkan bayangan mereka. Beberapa wanita karir berjalan melintas dengan sepatu hak tinggi dan parfum mahal. Rania berjalan menuju meja resepsionis. Seorang wanita muda tersenyum ramah. Selamat siang, Bu Rania. Tumben siang-siang ke sini. Mau ketemu Mas Arga ya? Rania tertawa kecil. Iya, Mbak. Mau kasih kejutan. Mas Arga ada di ruangannya kan? Resepsionis itu mengangguk. Sepertinya ada, Bu. Tadi saya lihat beliau baru selesai makan siang dan masuk lagi ke ruangannya. Silakan langsung ke atas. Terima kasih ya, Mbak. Rania berjalan menuju lift. Jantungnya berdebar-debar. Di dalam lift yang berdinding cermin, ia melihat pantulan dirinya. Seorang wanita berhijab sederhana menggendong anak kecil. Ia merapikan jilbabnya. Hidup kita akan berubah, nak. Bisiknya pada Naya. Lift berdenting pelan. Pintu terbuka di lantai eksekutif. Koridor di lantai itu sangat sunyi. Karpet tebal membuat langkah kaki hampir tidak terdengar.
Pintu-pintu kayu besar berjajar dengan plakat nama emas. Akhirnya Rania berhenti di depan pintu yang ia kenal. Di plakat tertulis, Arga, manajer pengembangan. Hati Rania dipenuhi rasa bangga. Suaminya bekerja keras untuk mencapai posisi ini. Dan hari ini ia datang membawa kabar yang akan mengubah hidup mereka. Rania mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Ia ingin membuka pintu sambil berkata, kejutan. Namun tangannya tiba-tiba berhenti di udara. Ia mendengar suara dari dalam ruangan. Suara Arga. Dan suara seorang wanita. Wanita itu tertawa manja. Rania membeku. Mungkin klien, pikirnya. Namun suara wanita itu terdengar lagi. Ayolah, Ga. Kamu terlalu kaku. Kliennya sudah pergi. Santai sedikit. Rania langsung mengenali suara itu. Lydia, rekan kerja Arga yang pernah beberapa kali datang ke rumah mereka. Wanita yang selalu bersikap manis padanya. Suara Arga menjawab, aku tidak bisa santai, Lid. Aku sedang menunggu kabar penting. Kabar apa? Tanya Lydia. Kabar soal uang itu? Rania mengernyit. Uang apa? Tiba-tiba Arga tertawa sinis. Tentu saja uang itu. Apa lagi? 2 tahun. 2 tahun aku harus bersabar. 2 tahun aku harus berpura-pura menjadi suami miskin yang penyayang. Rania membeku. Tubuhnya terasa dingin. Pulang ke gubuk reot itu. Lalu mencium tangannya. Menjijikkan. Kalimat itu seperti petir yang menyambar dadanya. Namun Arga belum selesai. Tapi hari ini penantian itu berakhir. Sesuai perkiraanku. Pak Surya si tua itu menepati janjinya. Pengacara itu pasti sudah menemui Rania hari ini. Darah Rania seolah berhenti mengalir. Dia tahu. Arga tahu semuanya. Lydia tertawa kegirangan. Jadi benar ya? Istrimu yang bodoh itu akan dapat 75 miliar. Rania menutup mulutnya. Air matanya hampir jatuh. Arga menjawab dengan suara dingin. Belum. Tapi dia pasti akan datang ke sini. Menangis bahagia sambil menceritakan semuanya. Dia itu terlalu polos. Dia akan menandatangani apapun yang aku berikan. Bagaimana kalau dia curiga? Tanya Lydia. Arga tertawa keras. Curiga? Rania. Dia tidak punya otak untuk curiga. Otaknya cuma cukup untuk mikirin harga cabai di pasar. Rania hampir roboh. Ia menggigit bibirnya agar tidak bersuara. Aku akan bilang padanya. Uang itu harus diamankan. Di rekening investasi atas namaku. Dia pasti langsung tanda tangan. Dan setelah surat kuasa itu di tanganmu? Tanya Lydia. Ada jeda sebentar. Lalu Arga berkata dengan suara rendah. Setelah semua asetnya pindah. Kita jalankan rencana B. Lydia terdengar ragu. Rencana B. Itu tidak terlalu berlebihan. Arga menjawab dingin. Tidak ada yang berlebihan jika menyangkut 75 miliar. Aku tidak mau ada masalah di masa depan. Kita akan atur semuanya. Dia, dan anak itu, tidak akan jadi masalah lagi. Kalimat itu membuat dunia Rania runtuh. Anak itu. Arga menyebut Naya seperti orang asing. Tubuh Rania gemetar hebat. Ia menatap wajah kecil putrinya yang bingung. Ibu? Kenapa? Suara Naya membuat Rania tersadar. Ia harus pergi. Sekarang juga. Jika mereka tahu ia mendengar semuanya. Entah apa yang akan terjadi. Dengan langkah sangat pelan, Rania mundur dari pintu itu. Ia memeluk Naya erat. Seolah melindungi anaknya dari monster yang ada di balik pintu. Lalu ia berbalik. Berjalan cepat menyusuri koridor. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Ia menekan tombol lift dengan jari gemetar. Lift terbuka. Ia masuk. Turun. Sesampainya di lobi, resepsionis tadi menyapanya. Bu Rania. Cepat sekali. Enggak jadi ketemu Mas Arga. Rania memaksa tersenyum. Saya, ada urusan mendadak di rumah. Harus pulang sekarang. Oh, baik Bu. Nanti saya sampaikan ke Mas Arga kalau Ibu tadi datang. Iya, terima kasih.
Rania berjalan keluar gedung. Udara panas langsung menerpa wajahnya. Namun panas itu tidak sebanding dengan api yang berkobar di dalam dadanya. Ia berlari ke parkiran, menyalakan motor, dan pergi. Air mata mengalir deras di balik helmnya. Wanita yang tadi datang ke gedung itu dengan penuh harapan sudah mati. Yang tersisa sekarang hanya seorang ibu yang ketakutan, seorang istri yang dikhianati, dan seorang wanita yang baru sadar bahwa ia telah hidup bersama monster selama bertahun-tahun. Rania bahkan tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di rumah. Perjalanan pulang dari kantor Arga terasa seperti kabut. Suara klakson kendaraan, panas jalanan, dan deru motor bercampur menjadi satu. Ia memarkir motor di gang sempit hampir menabrak dinding. Tangannya yang memegang stang terasa kaku dan mati rasa. Ia harus memaksa jari-jarinya untuk melepaskan genggaman. Naya yang tertidur selama perjalanan mulai terbangun. "Ibu, sudah sampai?" Rania tidak langsung menjawab. Ia menurunkan Naya dari motor dan menggendongnya. Lalu membuka pintu rumah kontrakan mereka. Begitu pintu tertutup di belakangnya, Rania bersandar di sana. Udara di dalam rumah terasa panas dan pengap. Aroma sisa tumis kangkung dari pagi tadi masih tercium. Dulu aroma itu terasa seperti rumah. Sekarang, baunya seperti kebusukan. Seluruh dunia Rania hancur hanya dalam waktu 10 menit di depan pintu kantor suaminya. "Ibu." Naya haus. Suara kecil Naya menarik jilbabnya. Rania menarik napas panjang. Ia harus kuat. Setidaknya untuk saat ini. Ia harus terlihat normal. "Iya, nak." "Sebentar ya." Suaranya terdengar serak. Ia berjalan ke dapur kecil mereka. Mengambil gelas plastik bergambar kartun yang warnanya sudah pudar. Ia menuangkan air dari teko. Tangannya masih gemetar hingga air sedikit tumpah ke lantai. Rania menatap tetesan air itu dengan tatapan kosong. Ia harus menidurkan Naya. Ia butuh waktu untuk berpikir. Naya ngantuk. Kita tidur siang dulu." Rania membawa Naya ke kamar. Kasur tipis mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menepuk-nepuk punggung putrinya, menyanyikan lagu Nina Bobo pelan. Lagu itu terdengar seperti ratapan. Beberapa menit kemudian napas Naya menjadi teratur. Anak kecil itu sudah tertidur. Masuk ke dunia mimpi yang aman. Dunia yang tidak lagi dimiliki Rania. Saat itulah pertahanannya runtuh. Rania mundur perlahan dari kasur. Seolah takut mengganggu tidur putrinya dengan kehancurannya. Ia berjalan ke kamar mandi kecil. Mengunci pintu. Menyalakan keran air agar suara tangisnya tidak terdengar. Ia menatap wajahnya di cermin retak. Wajahnya pucat. Matanya merah. Bengkak. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Dia dan anak itu. Bisik Rania pada bayangannya di cermin. Air mata mulai jatuh. Lalu isakan. Lalu tangisan yang semakin keras. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tidak berteriak. Rasa sakit di dadanya terasa sangat nyata. Seperti seseorang menusuknya berkali-kali. Arga. Suaminya. Pria yang ia cintai lebih dari siapapun setelah ayahnya meninggal. Pria yang ia bela mati-matian di depan keluarganya dulu. Ia teringat malam-malam ketika Arga pulang larut. Mengeluh lelah bekerja. Rania akan memijat kakinya. Membuatkan teh hangat. "Sabar ya, Mas. Suatu hari pengorbanan Mas pasti ada hasilnya." Dan Arga akan tersenyum. "Kamu memang istri terbaik, Rania. Aku beruntung punya kamu." Semua itu ternyata bohong. Setiap pelukan, setiap ciuman di kening, setiap kata cinta, semuanya hanyalah sandiwara. Sandiwara 2 tahun menunggu 75 miliar. Tiba-tiba Rania merasa mual. Ia berlutut di depan toilet. Muntah. Sampai tidak ada lagi yang tersisa di perutnya. Tubuhnya gemetar. Dia menjijikkan. Dia menyentuhku. Dia menyentuhku dengan tangan yang sama yang merencanakan kematianku. Namun di dasar kehancurannya, sesuatu yang lain mulai muncul. Bukan tangisan. Bukan ketakutan. Amarah. Bukan amarah yang meledak. Tapi amarah yang dingin. Amarah seorang ibu. Arga tidak hanya ingin uangnya. Arga ingin menyingkirkan dia dan Naya. Rania perlahan berhenti menangis. Ia bangkit. Membasuh wajahnya dengan air keran.
menatap kembali ke cermin. Wajahnya masih pucat. Matanya masih merah. Tapi tatapannya sudah berubah. Ada sesuatu yang mati di sana. Namun ada sesuatu yang lain. Yang baru saja lahir. Dia bilang aku bodoh. Bisik Rania pada bayangannya. Dia bilang otakku cuma cukup untuk harga cabai. Perlahan senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang mengerikan. Baiklah. Kalau itu yang dia mau, dia akan mendapatkan istri paling bodoh yang pernah dia lihat. Rania membuka pintu kamar mandi. Keluar. Ia bukan lagi Rania yang sama seperti pagi tadi. Sekarang ia adalah seorang aktris. Dan ia akan memainkan peran terpenting dalam hidupnya. Langkah pertamanya sederhana. Ia tidak akan mengatakan apa-apa tentang warisan itu. Ini sekarang adalah permainannya. Arga sedang menunggu. Menunggu Rania datang dengan wajah bahagia. Menyerahkan semua informasi. Rania tidak akan memberikannya. Ia akan diam. Ia ingin melihat berapa lama Arga bisa menahan diri. Jam di dinding menunjukkan sore hari. Arga biasanya pulang sekitar 3 jam lagi. Rania berjalan ke dapur. Membuka kulkas kecil mereka. Masih ada sedikit ayam. Ia mengeluarkannya. Hari ini ia akan memasak makanan kesukaan Arga. Opor ayam. Lengkap dengan sambal goreng kentang. Ia akan menyambut suaminya seperti hari biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Setiap gerakan tangannya kini penuh perhitungan. Saat ia mengulek bumbu, ia membayangkan wajah Arga dan Lydia hancur. Saat ia memotong kentang, ia membayangkan memutus semua kebohongan suaminya. Aroma bumbu tumis memenuhi rumah. Sama seperti ratusan kali sebelumnya. Namun kali ini, aroma itu adalah bagian dari jebakan. Tepat pukul 6 sore. Suara motor Arga terdengar memasuki gang. Jantung Rania berdetak cepat. Bukan karena cinta, tapi karena adrenalin. Pertunjukan dimulai. Assalamualaikum. Suara Arga terdengar dari luar. Rania menarik napas panjang. Menempelkan senyum manis di wajahnya. Waalaikumsalam. Ia membuka pintu. Arga berdiri di sana terlihat lelah seperti biasa. Ia menyodorkan tangannya. Rania meraih tangan itu dan mencium punggungnya. Ritual yang selalu ia lakukan. Dulu terasa hangat. Hari ini terasa seperti mencium kulit ular. Mas capek? Iya. Kerjaan banyak. Arga melepas sepatu. Loh, kamu masak opor? Iya. Kesukaan Mas. Wah, tumben. Ada acara apa? Rania tersenyum lembut. Tidak ada. Lagi ingin masak enak saja. Selama makan malam, Rania memainkan perannya dengan sempurna. Ia mengambilkan nasi, menyisihkan paha ayam kesukaan Arga, dan mendengarkan keluhan suaminya tentang pekerjaan. Namun di balik wajah lembutnya, Rania sedang mengamati setiap gerakan Arga. Ia tahu, permainan ini baru saja dimulai. Dan kali ini, Arga tidak tahu bahwa mangsanya sudah berubah menjadi pemburu. Setelah makan malam selesai, Rania membereskan piring seperti biasa. Arga pindah ke ruang tamu kecil mereka. Ia menyalakan televisi. Namun Rania tahu suaminya tidak benar-benar menonton. Pikirannya sedang menunggu sesuatu. Menunggu Rania membuka mulut. Mas, kopi? Tanya Rania dari dapur. Boleh. Buat yang kental ya. Aku masih ada kerjaan sedikit. Baik. Inilah kesempatan yang Rania tunggu. Ia membuat kopi seperti biasa. Namun sebelum keluar dari dapur, ia mengambil ponselnya. Ponsel lama yang layarnya sedikit retak. Ia membuka aplikasi perekam suara. Menekan tombol rekam. Lalu mematikan layar. Rania membawa cangkir kopi ke ruang tamu. Arga sedang mengetik sesuatu di laptopnya. Ini kopinya, Mas. Taruh saja di meja. Rania meletakkan cangkir kopi. Lalu dengan gerakan seolah tidak sengaja, ia menaruh ponselnya di dekat laptop Arga. Layarnya mati. Terlihat seperti ponsel yang terlupakan. Mas, aku mau menidurkan Naya dulu ya. Sepertinya dia sudah mengantuk. Iya. Arga hanya menjawab singkat tanpa melihatnya. Rania berjalan ke kamar. Namun ia tidak masuk. Ia berdiri di balik dinding tipis yang memisahkan kamar dengan ruang tamu.
Ia menahan napas. Menunggu. 5 menit berlalu. Hanya terdengar suara ketikan laptop. Lalu tiba-tiba ketikan itu berhenti. Rania mendengar suara kursi bergeser. Kemudian suara telepon dipanggil. Arga menelepon seseorang. Ya, halo. Suara Arga terdengar pelan. Rania menempelkan telinganya ke dinding. Sudah kamu cek? Ada jeda sebentar. Lumayan aneh. Dia belum bilang apa-apa. Rania menutup matanya. Dia. Yang dimaksud adalah dirinya. Seharusnya hari ini pengacaranya datang. Aku yakin sekali. Aku juga bingung. Tadi dia bersikap biasa saja. Bahkan sempat masak opor ayam. Suara wanita terdengar dari speaker ponsel. Rania langsung mengenali suara itu. Lydia. Apa mungkin dia belum tahu? Tidak mungkin. Arga terdengar kesal. Pengacara itu pasti sudah datang. Tadi resepsionis bilang dia sempat datang ke kantor. Rania menggigit bibirnya. Arga sudah tahu ia datang. Tapi dia buru-buru pulang. Pasti ada urusan dengan anak itu. Nada suara Arga terdengar meremehkan. Anak itu memang merepotkan. Hati Rania terasa seperti ditusuk. Tenang saja. Rencana kita tetap jalan. Arga melanjutkan. Kalau besok dia bilang soal warisan itu, aku langsung urus surat kuasanya. Kali ini aku tidak akan menunggu lagi. Kamu yakin semuanya aman? Tanya Lydia. Tentu. Begitu uang itu masuk ke rekening perusahaan, kita langsung pindahkan ke luar negeri. Ada jeda sebentar. Lalu Arga berkata dengan suara lebih rendah. Soal rencana B, kita jalankan juga. Aku tidak mau mengambil risiko. Rania merasakan tubuhnya dingin. Dan soal Prasetyo. Lanjut Arga. Bilang padanya aku sedang bekerja. Kalau dia menekanmu lagi, katakan dia akan dapat bagiannya. Urusanku dengannya berbeda. Urusanku dengan Rania adalah urusanku. Nama itu membuat jantung Rania berdetak lebih keras. Prasetyo. Atasan Arga. Pria yang sangat berpengaruh di perusahaan tempat Arga bekerja. Berarti benar. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini konspirasi besar. Arga menutup telepon. Rania menunggu beberapa detik lagi. Lalu ia berjalan keluar dari kamar. Arga sedang berada di kamar mandi. Rania cepat-cepat mengambil ponselnya dari meja. Ia menghentikan rekaman. Tangannya gemetar saat melihat durasi rekaman itu. Semua sudah terekam. Percakapan Arga dan Lydia. Nama Prasetyo. Rencana mereka. Rania menyimpan file rekaman itu. Ia berdiri di tengah ruang tamu. Napasnya masih tidak stabil. Sekarang ia tahu sesuatu. Ia tidak hanya melawan suaminya. Ia melawan Arga, Lydia, dan seorang pria kuat bernama Prasetyo. Ia sendirian. Namun tiba-tiba ia teringat satu orang. Orang yang dipercaya ayahnya. Pak Rahmat. Pengacara ayahnya. Orang yang memegang semua dokumen warisan. Malam itu Rania tidak tidur sama sekali. Ia berbaring di tempat tidur. Berpura-pura tertidur di samping Arga. Setiap napas suaminya terasa seperti suara monster. Ia memeluk Naya erat di sisi lain. Melindungi anaknya dari kegelapan yang tidur di sebelahnya. Pikirannya terus berputar. Arga adalah pion. Lydia adalah pion. Prasetyo adalah dalangnya. Namun orang serakah biasanya tidak solid. Mereka mudah saling mengkhianati. Dan itu bisa menjadi celah. Celah pertama yang bisa ia gunakan. Saat fajar mulai datang, Rania bangun lebih dulu. Ia menyiapkan air hangat untuk mandi Arga. Membuat nasi goreng untuk sarapan. Menyetrika kemeja kerja suaminya. Semua dilakukan seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik senyum lembutnya, Rania sedang menyusun perang. Saat Arga duduk sarapan, ia terlihat gelisah. Ia terus mengecek ponselnya. Masih menunggu kabar tentang 75 miliar itu. Mas, di kantor ada masalah? Tanya Rania lembut. Arga terkejut. Hai. Oh, tidak. Bukan masalah besar. Biasa. Pak Prasetyo minta laporan mendadak. Rania mencatat itu dalam pikirannya.
Arga terlihat gugup saat menyebut nama itu. Semoga lancar ya, Mas. Iya. Kamu di rumah saja. Jangan kemana-mana. Jaga Naya baik-baik. Perkataan itu dulu terdengar seperti perhatian. Sekarang terasa seperti perintah. Begitu suara motor Arga menghilang dari gang, Rania bergerak cepat. Ia harus menemui Pak Rahmat. Ia tidak bisa menelepon dari rumah. Tidak bisa menggunakan ponselnya. Jika Arga cukup pintar untuk merencanakan semua ini, ia mungkin cukup pintar untuk melacaknya. Rania keluar rumah. Berjalan cepat menuju warung di ujung gang. Ia membeli sebotol air mineral. Lalu menuju telepon umum di pangkalan ojek. Tangannya gemetar saat memasukkan KAN. Ia menekan nomor dari kartu nama Pak Rahmat. Telepon berdering. Selamat pagi. Kantor Hukum Rahmat Rekan. Saya, Rania. Klien Pak Rahmat. Saya harus bicara dengan beliau sekarang. Beberapa saat kemudian suara Pak Rahmat terdengar. Bu Rania. Ada apa? Rania menelan ludah. Suaranya gemetar. Pak, saya dalam bahaya. Suami saya tahu semuanya. Dia bekerja sama dengan orang lain. Kami harus bertemu. Pak Rahmat terdiam beberapa detik. Baik. Di mana? 1 jam lagi. Pujasera Mall Cempaka. Tempat ramai. Saya akan membawa anak saya. Dan Pak, jangan bawa siapa-siapa. Rania menutup telepon. Ia menarik napas panjang. Sekarang permainan ini benar-benar dimulai. Dan kali ini, Rania tidak lagi menjadi korban. Ia sedang menjadi lawan yang sangat berbahaya. 1 jam kemudian, Rania sudah duduk di sudut Pujasera Mall Cempaka. Tempat itu ramai. Suara orang berbicara, dentingan sendok, dan teriakan anak-anak dari arena bermain bercampur menjadi satu. Namun bagi Rania, semua itu terasa jauh. Ia duduk di meja paling pojok. Punggungnya menghadap dinding. Dari posisi itu ia bisa melihat seluruh ruangan. Di depannya, Naya sedang memakan kentang goreng yang baru saja ia beli. Rania memesan makanan bukan karena lapar. Ia hanya ingin terlihat seperti ibu biasa yang sedang makan bersama anaknya. Padahal sebenarnya, ia sedang menunggu seseorang yang mungkin menentukan hidupnya. Beberapa menit kemudian seorang pria masuk ke Pujasera. Rania langsung mengenalinya. Pak Rahmat, pengacara ayahnya. Pria itu terlihat kebingungan. Matanya menyapu ruangan mencari sosok wanita berhijab hijau seperti yang disebutkan Rania di telepon. Namun Rania tidak memakai jilbab hijau. Ia memakai gamis hitam dan cadar. Pak Rahmat hampir melewati mejanya. Rania mengambil ponselnya dan mengirim pesan. Saya di sudut. Pakai cadar hitam. Pak Rahmat membaca pesan itu. Ia langsung menoleh. Tatapan mereka bertemu. Pria itu berjalan cepat ke meja Rania. Begitu duduk, wajahnya langsung berubah pucat. Astagfirullah. Bu Rania. Apa yang terjadi? Waktu saya tidak banyak, Pak. Kata Rania pelan dari balik cadarnya. Suami saya tahu tentang warisan itu. Pak Rahmat membeku. Bagaimana ibu tahu? Rania menceritakan semuanya. Percakapan di balik pintu kantor. Perselingkuhan Arga dengan Lydia. Rencana mengambil warisan. Rencana-rencana B. Dan nama yang paling membuat Pak Rahmat berubah serius. Prasetyo. Setelah mendengar nama itu, Pak Rahmat langsung menegang. Ibu yakin dia menyebut nama itu? Sangat yakin. Pak Rahmat terdiam beberapa saat. Wajahnya berubah serius. Pak. Bapak kenal orang itu? Pak Rahmat menarik napas panjang. Bu Rania. Kemarin saya berbohong. Rania mengernyit. Apa maksud Bapak? Saya bilang saya tidak tahu alasan ayah ibu menunda warisan 2 tahun. Itu tidak sepenuhnya benar. Rania merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ayah ibu, Pak Surya, adalah sahabat saya. Beliau sangat tidak mempercayai suami ibu. Rania membeku. Klausul 2 tahun itu sebenarnya adalah ujian. Ujian? Iya. Pak Rahmat menjelaskan pelan. Pak Surya berkata, jika Arga meninggalkan Rania sebelum 2 tahun, berikan warisan itu segera.
Itu berarti putriku bebas dan aman. Namun jika dia bertahan 2 tahun, berarti dia tahu sesuatu. Dan itu berarti Rania berada dalam bahaya. Napas Rania tercekat. Ayahnya sudah tahu. Sejak awal. Pak Rahmat lalu membuka tasnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang tersegel. Ayah ibu juga meninggalkan ini. Beliau berkata, jika suatu hari Rania datang dalam ketakutan, berikan surat ini padanya. Tangan Rania gemetar saat menerima amplop itu. Ia membuka segelnya perlahan. Di dalamnya ada 1 lembar kertas. Tulisan tangan ayahnya. Tulisan yang sangat ia kenal. Rania mulai membaca. Putriku tersayang, Rania. Jika kamu membaca surat ini, berarti apa yang ayah khawatirkan telah terjadi. Maafkan ayah. Maafkan ayah karena membiarkanmu hidup dalam kebohongan. Ayah bukan sekadar penjaga perpustakaan. Ayah sebenarnya adalah seorang investigator keuangan. Ayah menyelidiki jaringan kejahatan keuangan selama bertahun-tahun. Namun ayah dijebak oleh orang-orang kuat. Salah satunya adalah seorang pria bernama Prasetyo. Ayah terpaksa berpura-pura hidup miskin untuk melindungimu. Ayah tidak bisa memberimu harta saat ayah masih hidup. Karena itu akan membuatmu menjadi target. Ayah juga menyelidiki suamimu, Arga, sebelum kalian menikah. Dia bukan pria baik seperti yang terlihat. Dia adalah pion. Dia ditempatkan dekat denganmu. Dia bekerja untuk musuh ayah. Uang 75 miliar itu bukan sekadar warisan. Itu adalah umpan. Umpan yang ayah siapkan untuk mereka. Sekarang uang itu adalah senjatamu. Gunakan untuk melindungi dirimu dan Naya. Jangan tunjukkan ketakutanmu. Jangan tunjukkan kecurigaanmu. Di dalam tanah warisan ayah seluas 5.000 meter persegi. Ada sesuatu yang ayah bangun. Sesuatu yang akan melindungimu. Temukan itu. Percayalah pada Pak Rahmat. Dia orang yang bisa kamu percaya. Jangan percaya orang lain. Jangan pernah. Jadilah kuat. Putriku. Keadilan untuk ayah sekarang ada di tanganmu. Ayahmu. Surya. Rania menurunkan surat itu. Air matanya jatuh ke atas kertas. Namun air mata itu bukan karena sedih. Melainkan karena bangga. Ayahnya bukan korban. Ayahnya adalah seorang pejuang. Rania menatap Pak Rahmat. Hak. Sekarang Bapak di pihak siapa? Pak Rahmat menatapnya serius. Saya di pihak ayah ibu sejak awal. Dan sekarang, saya di pihak ibu. Rania mengangguk. Kalau begitu kita mulai. Apa rencana ibu? Tanya Pak Rahmat. Rania berkata tegas. Pertama, kita tunda pencairan uang 75 miliar itu. Saya butuh waktu. Pak Rahmat mengangguk. Itu bisa diatur. Kedua, kita harus mencari tahu apa yang ada di tanah warisan ayah saya. Pak Rahmat mengangguk lagi. Baik. Namun ibu harus berhati-hati. Suami ibu dan orang-orangnya mungkin sedang mengawasi. Rania menatap Naya yang sedang makan kentang goreng dengan polos. Ia mengepalkan tangannya. Permainan ini sudah berubah. Ini bukan lagi sekadar balas dendam. Ini adalah perang yang ditinggalkan ayahnya. Dan sekarang, Rania adalah orang yang harus menyelesaikannya. Pertemuan di Pujasera itu berakhir cepat. Namun saat Rania meninggalkan mall, hidupnya sudah berubah. Ia pulang membawa 2 hal. Sebuah surat dari ayahnya yang mengubah segalanya. Dan sebuah misi. Pak Rahmat langsung mulai bekerja. Ia menunda proses pencairan warisan 75 miliar rupiah dengan alasan administrasi dan audit pajak. Sementara itu, Rania harus kembali ke rumah. Kembali ke dalam sangkar singa. Kembali berperan sebagai istri yang polos dan tidak tahu apa-apa. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kawat berduri. Arga semakin gelisah. Setiap malam Rania bisa merasakan kegelisahan suaminya. Arga sering mengecek ponselnya. Lebih mudah marah. Dan tidurnya tidak nyenyak. Ia jelas sedang menunggu Rania berbicara tentang warisan itu. Menunggu Rania datang padanya dengan kebingungan. Namun Rania tidak mengatakan apa-apa. Ia sengaja terlihat murung. Namun bukan murung karena curiga. Melainkan murung seperti orang yang bingung dengan masalah uang. 3 hari setelah pertemuan di mall, Arga akhirnya tidak tahan lagi. Malam itu mereka makan malam. Suasana sangat hening.
Naya sudah tertidur di kamar. Kamu kenapa sih beberapa hari ini? Tanya Arga. Nampak murung terus. Ada masalah? Rania mengangkat wajahnya. Ia memainkan ekspresi paling bingung yang bisa ia buat. Aku? Pusing. Mas. Arga langsung menegakkan tubuhnya. Pusing? Kenapa? Ada apa? Rania menarik napas panjang. Soal warisan ayah. Wajah Arga langsung tegang. Ada masalah? Pengacaranya bilang apa? Rania menunduk. Katanya, prosesnya tertahan. Arga langsung menaikkan suaranya. Tertahan? Tertahan kenapa? Bukannya wasiatnya sudah jelas. Rania berpura-pura bingung. Katanya ada audit pajak. Aku tidak mengerti, Mas. Bahasanya rumit sekali. Aku jadi takut. Jangan-jangan uangnya tidak sebanyak yang dibilang. Aku takut salah. Arga terlihat sangat kesal. Mustahil. Bentaknya. Rania pura-pura kaget. Arga cepat memperbaiki nadanya. Maksud Mas? Pengacara profesional tidak mungkin salah baca dokumen. Pasti ada. Tapi audit pajak itu memang bisa lama. Rania menunduk lagi. Mas, aku takut. Aku tidak mengerti soal uang sebanyak itu. Aku takut uangnya hilang. Arga terlihat berpikir keras. Namun ia tidak bisa menahan emosinya. Datanya itu valid. 75 miliar itu pasti ada. Rania langsung mengangkat wajahnya. Matanya membesar. Ia berpura-pura bingung. Mas? Kok Mas tahu jumlahnya? 75 miliar. Wajah Arga langsung pucat. Ia terjebak. Matanya bergerak liar. Mencari alasan. Kamu yang bilang. Kamu sudah bilang waktu itu. Rania menggeleng pelan. Aku belum pernah bilang jumlahnya. Mas. Aku kan mau kasih kejutan. Arga tiba-tiba membentak. Kamu pasti sudah bilang. Kamu saja yang lupa. Aku sedang pusing di kantor. Pak Prasetyo menuntut macam-macam. Sekarang kamu malah bikin aku tambah pusing. Arga berdiri dari kursinya. Membanting sendok. Lalu keluar rumah dengan marah. Pintu ditutup keras. Rania tetap duduk di kursinya. Diam. Namun di dalam hatinya, ia tersenyum. Ia berhasil. Sekarang ia memiliki bukti bahwa Arga sudah tahu semuanya sejak awal. Permainan ini sudah berubah. Sekarang bukan lagi sekadar bertahan. Sekarang Rania mulai menyerang. Beberapa hari kemudian, Rania kembali menghubungi Pak Rahmat. Pak. Arga sudah panik. Umpannya berhasil. Pak Rahmat menjawab tenang. Bagus. Sekarang tahap berikutnya. Apa itu? Kita harus melihat tanah warisan ayah ibu. Kita harus tahu apa yang beliau sembunyikan di sana. Keesokan harinya sebuah amplop tiba di rumah tetangga Rania. Kurir itu mengatakan paket itu untuk Rania. Di dalam amplop itu ada alamat tanah warisan, kunci gerbang, dan sebuah catatan kecil dari Pak Rahmat. Pergilah sendiri. Jangan menarik perhatian. Rania memutuskan berbohong pada Arga. Ia berkata ingin pergi ke pengajian di luar kota. Aku pusing memikirkan masalah uang ini. Mas. Aku ingin menenangkan diri. Arga yang masih merasa bersalah karena kemarahannya mengizinkan. Iya. Pergilah. Tenangkan pikiranmu. Rania tidak pergi ke pengajian. Ia memesan ojek online. Menuju alamat yang diberikan Pak Rahmat. Setelah perjalanan hampir 1 jam, Rania tiba di pinggiran kota. Di depan matanya terbentang tanah luas yang dipagari seng berkarat. Itulah tanah warisan ayahnya. 5.000 meter persegi. Jalan masuknya masih berupa tanah berbatu. Di sekelilingnya hanya ada lahan kosong. Rania membuka gembok gerbang dengan kunci yang diberikan Pak Rahmat. Gerbang itu berderit pelan saat dibuka. Ia masuk. Ilalang tumbuh tinggi hingga setinggi pinggang. Tanah itu terlihat seperti lahan kosong yang sudah lama tidak terurus. Rania menggendong Naya. Berjalan perlahan menembus ilalang. Namun saat ia sampai di tengah tanah itu, ia berhenti. Di hadapannya ada sesuatu. Awalnya ia mengira itu hanya gundukan tanah.
Namun saat mendekat, ia menyadari itu bangunan. Bangunan yang aneh. Sebagian besar tertanam di dalam tanah. Yang terlihat hanya atap beton tebal dan sebuah pintu baja besar. Rania mendekat. Pintu itu tidak terlihat seperti pintu rumah. Pintu itu seperti pintu berangkas ban. Di sampingnya ada panel kecil dan lubang kartu. Rania menyentuh permukaan pintu baja itu. Dingin. Berat. Tiba-tiba ia mengerti. Ini bukan bangunan biasa. Ini adalah sesuatu yang dibuat dengan sengaja. Sesuatu yang disembunyikan. Rania menatap bangunan itu dengan napas tertahan. Ayah. Bisiknya pelan. Ini yang ayah maksud. Bangunan itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah sebuah bunker. Dan di balik pintu baja itu, mungkin tersembunyi rahasia yang bisa menghancurkan musuh ayahnya. Penemuan bangunan itu membuat jantung Rania berdetak keras. Di tengah tanah kosong yang dipenuhi ilalang, berdiri sebuah bangunan setengah terkubur. Atap beton tebal. Dan sebuah pintu baja besar. Rania berjalan mendekat perlahan sambil menggendong Naya. Pintu itu benar-benar terlihat seperti pintu berangkas. Di sampingnya ada panel kecil yang tampak seperti panel akses elektronik. Namun layar panel itu mati. Seolah sudah lama tidak digunakan. Rania menurunkan Naya di atas rumput. Naya duduk di sini sebentar ya. Jangan jauh-jauh dari ibu. Naya mengangguk polos. Sementara itu Rania mulai mengamati pintu baja tersebut. Ia menyentuh panel kecil di samping pintu. Tidak ada reaksi. Ia mencoba menekan layar. Tetap tidak ada reaksi. Kemudian matanya tertuju pada celah kecil di bawah panel. Celah itu sangat tipis. Seukuran kartu. Rania teringat sesuatu. Pak Rahmat pernah mengatakan bahwa ayahnya meninggalkan sebuah kotak kecil untuknya. Dan kotak itu masih belum ia buka. Rania mengambil tasnya. Ia membuka kotak kayu kecil yang dikirim Pak Rahmat beberapa hari lalu. Di dalamnya hanya ada sebuah kartu plastik tebal. Tidak ada tulisan. Tidak ada magnet. Hanya sebuah chip emas kecil di tengahnya. Rania menatap kartu itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memasukkan kartu itu ke celah kecil di panel. Selama beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Lalu terdengar suara kecil. Klik. Panel yang tadinya mati tiba-tiba menyala. Layar biru muncul. Tulisan muncul di layar. Verifikasi berhasil. Masukkan kode akses. Rania membeku. Kode? Ayahnya tidak pernah memberinya kode. Ia mencoba berpikir. Apa kode yang mungkin digunakan ayahnya? Tanggal lahirnya? Ia mengetik angka di panel. BIP. Tulisan merah muncul. Kode salah. Rania mencoba lagi. Tanggal lahir ayahnya. BIP. Masih salah. Rania mulai panik. Ia mencoba beberapa angka lain. Namun semuanya gagal. Ia hampir menyerah. Rania terduduk di tanah. Sementara Naya yang bosan mulai memukul-mukul pintu baja dengan tangan kecilnya. Buka pintunya, Bu. Celoteh Naya polos. Kalimat sederhana itu membuat Rania terdiam. Ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Selama ini ia berpikir seperti ayahnya seorang investigator. Padahal mungkin ayahnya berpikir seperti seorang ayah. Ia membaca lagi surat ayahnya di dalam tas. Di bagian awal tertulis, "Putriku tersayang, Rania. Ini bukan pesan untuk investigator. Ini pesan untuk anaknya." Rania teringat satu kenangan. Saat ia kecil, ayahnya pernah berkata, "Hari paling penting dalam hidupmu bukan hari kamu lahir, tapi hari kamu pertama kali masuk perpustakaan." Hari itu ayahnya mendaftarkan Rania menjadi anggota perpustakaan. Hari yang selalu ayahnya sebut sebagai hari ketika duniamu terbuka. Rania berdiri. Ia memasukkan kartu lagi. Panel kembali menyala. Ia mengetik angka 150.788. Tanggal saat ia pertama kali menjadi anggota perpustakaan. Panel diam beberapa detik. Lalu layar berubah hijau. Akses diterima. "Selamat datang, Rania." Suara hidrolik terdengar. Pintu baja besar itu perlahan bergeser ke samping. Udara dingin keluar dari dalam bunker. Rania menahan napas. Ia mengambil ponsel dan menyalakan senter. "Naya tunggu di sini ya. Ibu masuk sebentar." Rania melangkah masuk ke dalam. Di balik pintu ada tangga yang menurun ke bawah tanah.
Udara di dalam terasa dingin dan kering. Di bagian bawah tangga ada saklar lampu. Rania menekannya. Lampu neon menyala satu persatu. Dan apa yang ia lihat membuatnya ternganga. Ruangan itu sangat besar. Seperti pusat komando rahasia. Ada rak-rak server komputer yang berdengung pelan. Beberapa meja kerja dengan komputer canggih. Dan di salah satu dinding, ada papan besar penuh foto dan catatan. Rania berjalan mendekat. Ia melihat benang merah yang menghubungkan berbagai foto. Di tengah papan itu ada foto seorang pria berjas mahal. Di bawahnya tertulis nama Prasetyo. Benang-benang merah dari foto itu menyebar ke banyak arah. Menuju berbagai perusahaan, nomor rekening luar negeri, dan foto orang-orang lain. Lalu Rania melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Salah satu benang merah mengarah ke foto seorang pria. Pria itu tersenyum percaya diri. Rania mengenali senyum itu. Arga. Di bawah foto Arga ada foto lain. Lydia. Rania menatap papan itu dengan tubuh gemetar. Ayahnya bukan hanya korban. Ayahnya sedang memburu mereka. Ia berjalan ke meja utama. Di sana ada sebuah laptop yang masih terbuka. Di sampingnya ada sebuah buku catatan. Rania membuka halaman pertama. Tulisan tangan ayahnya ada di sana. Rania, putriku. Jika kamu membaca ini berarti aku sudah tidak ada. Dan topeng mereka sudah terbuka. Uang 75 miliar itu adalah umpan. Uang itu sah. Itu hasil gugatan yang ayah menangkan melawan perusahaan milik Prasetyo. Ayah tahu dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Ayah tahu dia akan mencoba mengambilnya kembali. Ayah tidak tahu dia akan menggunakanmu. Ayah tidak tahu dia akan menempatkan Arga untuk menikahimu. Maafkan ayah. Di dalam server ini ada semua bukti. 20 tahun kejahatan Prasetyo. Pencucian uang. Penipuan. Korupsi. Dan di dalamnya ada folder khusus untuk Arga dan Lydia. Bukti transfer uang dari Prasetyo ke Arga. Bahkan sebelum dia mengenalmu. Uang 75 miliar itu hanyalah umpan. Server ini adalah senjata yang sebenarnya. Gunakan ini. Selamatkan dirimu. Dan ambil keadilan untuk ayah. Air mata jatuh dari mata Rania. Namun kali ini bukan air mata sedih. Ia menangis karena bangga. Ayahnya tidak menyerah. Ayahnya telah menyiapkan segalanya. Rania menyalakan komputer di ruangan itu. Ia menemukan hard drive kosong di meja. Dengan tangan gemetar, ia mulai menyalin semua data dari server ke hard drive tersebut. Bukti kejahatan. Rekening rahasia. Transfer uang. Semua. Beberapa jam kemudian, Rania keluar dari bunker. Ia membawa satu hal yang sangat berbahaya. Kebenaran. Dan dengan kebenaran itu, Rania akhirnya memiliki senjata untuk menghancurkan mereka semua. Ketika Rania keluar dari bunker itu, matahari sudah mulai condong ke barat. Ilalang di tanah warisan ayahnya bergoyang pelan tertiup angin. Namun di tangan Rania sekarang ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang. Sebuah hard drive berisi bukti kejahatan selama 20 tahun. Bukti yang bisa menghancurkan Prasetyo, Arga, dan Lydia sekaligus. Rania menutup kembali pintu baja bunker itu. Suara hidrolik kembali terdengar saat pintu berat itu menutup rapat. Ia menggendong Naya. Putrinya tertidur di bahunya. Tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Rania berjalan kembali menuju gerbang tanah itu. Namun kali ini langkahnya berbeda. Jika sebelumnya ia datang sebagai wanita yang ketakutan, kali ini ia pulang sebagai wanita yang memegang senjata paling mematikan. Kebenaran. Malam itu setelah sampai rumah, Rania segera menghubungi Pak Rahmat. Saya sudah masuk ke dalam bunker. Pak. Apa yang ibu temukan? Tanya Pak Rahmat. Segalanya. Bukti kejahatan Prasetyo. Rekening luar negeri. Dan bukti bahwa Arga bekerja untuknya. Pak Rahmat terdiam beberapa detik. Pak Surya benar-benar luar biasa. Beliau sudah menyiapkan semuanya. Rania berkata pelan. Saya punya semua data itu sekarang. Bagus. Tapi kita tidak bisa langsung ke polisi. Rania mengernyit. Kenapa? Karena orang seperti Prasetyo punya pengaruh di mana-mana. Bahkan mungkin di kepolisian. Kita harus menjebak mereka dengan cara yang legal dan tidak bisa mereka bantah. Rania menarik napas panjang. Bagaimana caranya?
Pak Rahmat menjawab dengan tenang. Kita gunakan keserakahan mereka. Rania langsung mengerti. Maksud Bapak, uang 75 miliar itu? Betul. Arga pasti tidak sabar mengambilnya. Kita akan memberinya kesempatan. Namun dengan cara kita. Beberapa hari kemudian, Pak Rahmat menggunakan koneksinya untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan cangkang. Perusahaan itu terlihat sangat profesional. Memiliki dokumen legal, alamat kantor, direksi. Semua terlihat nyata. Nama perusahaan itu, PT Nusantara Investa. Namun sebenarnya perusahaan itu adalah jebakan. Perangkap yang dirancang untuk membuat Arga dan Lydia menjerat diri mereka sendiri. Sementara itu, tugas Rania adalah bagian paling berbahaya. Ia harus kembali ke rumah. Kembali hidup bersama Arga. Dan kembali berperan sebagai istri yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Suatu malam, Rania duduk di ruang tamu. Lampu hanya menyala redup. Di tangannya ada setumpuk dokumen tebal. Dokumen dari PT Nusantara Investa. Arga pulang beberapa menit kemudian. Ia terlihat lelah seperti biasa. Namun langsung terkejut melihat Rania duduk di ruang tamu. Kenapa duduk di sini? Kenapa belum masak? Rania mengangkat wajahnya. Matanya sengaja dibuat sembab. Seolah ia baru saja menangis. Mas, aku tidak tahu harus bagaimana. Jantung Arga langsung berdebar. Ia tahu ini pasti tentang warisan. Ada apa? Pengacaranya telepon lagi. Rania mengangguk. Audit pajaknya sudah selesai. Uangnya memang ada. Wajah Arga langsung bersinar. Namun ia berusaha menahannya. Lalu kenapa kamu menangis? Rania mendorong dokumen tebal itu ke arah Arga. Ayahku ternyata memberi syarat. Syarat? Iya. Uang itu tidak boleh langsung dipakai. Arga mulai membaca dokumen di tangannya. Harus diinvestasikan dulu selama 1 tahun penuh. Di perusahaan ini, PT Nusantara Investa. Arga membaca dokumen itu cepat. Wajahnya berubah dari kecewa menjadi penuh perhitungan. Sementara itu Rania terus memainkan perannya. Aku tidak mengerti dokumen ini, Mas. Istilahnya aneh semua. Ada klausul ini, klausul itu. Aku takut salah. Aku takut uangnya hilang. Rania menatap Arga dengan wajah penuh ketakutan. Mas kan pintar. Mas kerja di kantor besar. Mas pasti mengerti soal ini. Mas bisa bantu aku? Arga menatapnya. Di matanya, Rania hanyalah seorang wanita polos yang kebingungan. Seseorang yang mudah dimanipulasi. Seseorang yang tidak berbahaya. Mas, aku takut. Kalau perlu, aku bisa kasih surat kuasa penuh. Kamu yang urus semuanya. Kata-kata itu seperti musik di telinga Arga. Surat kuasa penuh. Artinya ia bisa mengendalikan seluruh uang 75 miliar itu. Arga langsung memeluk Rania. Pelukan yang terasa dingin dan palsu. Istri Mas memang kasihan sekali. Tentu Mas bantu. Kamu tidak perlu pusing. Biar Mas yang urus semuanya. Arga mengambil dokumen PT Nusantara Investa itu dari meja. Matanya berbinar penuh keserakahan. Ia tidak sadar bahwa setiap lembar kertas yang ia pegang, setiap tanda tangan yang akan ia buat, adalah jerat yang sedang mengikat lehernya sendiri. Rania menyembunyikan wajahnya di dada Arga. Ia berpura-pura menangis. Namun matanya dingin. Sangat dingin. Karena ia tahu sesuatu yang Arga tidak tahu. Pria itu mengira ia baru saja memenangkan lotre. Padahal sebenarnya, ia baru saja berjalan masuk ke rumah jagal. Sejak malam ketika Rania menyerahkan dokumen PT Nusantara Investa kepada Arga, sikap suaminya berubah drastis. Arga terlihat jauh lebih bersemangat. Ia sering pulang lebih larut dari biasanya. Sering menerima telepon di luar rumah. Dan sering tersenyum sendiri saat melihat laptopnya. Namun senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Rania tahu apa yang sedang terjadi. Arga dan Lydia pasti sedang sibuk. Sibuk menyusun rencana bagaimana cara memindahkan 75 miliar itu ke rekening pribadi mereka. Rania memperhatikan semua perubahan itu dengan tenang. Ia tetap menjalani rutinitasnya. Memasak. Membersihkan rumah. Mengurus Naya.
Ia tetap terlihat seperti istri sederhana yang tidak mengerti apa-apa tentang keuangan. Dan justru itulah yang membuat Arga semakin meremehkannya. Suatu pagi saat Rania membuat kopi, Arga duduk di meja makan. "Mas, semuanya lancar?" tanya Rania lembut. "Lancar. Lancar sekali." Arga menjawab sambil tersenyum sombong. "Kamu tidak perlu pusing. Semuanya sudah Mas urus. Mas ini hebat, kan?" Rania menunduk agar Arga tidak melihat tatapan dingin di matanya. "Iya, Mas hebat sekali. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada Mas." Kesombongan Arga justru menjadi perlindungan bagi Rania. Semakin Arga merasa pintar, semakin ia meremehkan Rania. Dan semakin ia meremehkan Rania, semakin mudah bagi Rania menjalankan rencananya. Sementara Arga dan Lydia sibuk dengan perusahaan palsu PT Nusantara Investa, Rania fokus pada satu hal lain. Bunker ayahnya. Ia kembali mempelajari semua catatan ayahnya. Semua file dari server rahasia itu. Ia belajar tentang investasi, saham, aliran dana ilegal, dan jaringan perusahaan cangkang milik Prasetyo. Semua data itu memperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Prasetyo sudah menjalankan jaringan pencucian uang selama 20 tahun. Dan Arga hanyalah salah satu pionnya. 2 minggu kemudian, malam yang Rania tunggu akhirnya tiba. Arga pulang dengan wajah sangat ceria. Ia bahkan membawa sebuket bunga mawar. Hal yang sudah tidak pernah ia lakukan selama setahun terakhir. Ia juga membawa boneka baru untuk Naya. "Sayang, ada kabar bagus." Rania yang sedang menyuapi Naya menoleh. "Kabar apa, Mas?" "Investasinya. Ingat PT Nusantara Investa?" Rania mengangguk pura-pura bingung. "Mas berhasil mengembangkan uangnya. Sekarang ada tawaran investasi yang lebih bagus. Kita bisa memindahkan uang itu ke rekening luar negeri. Bunganya lebih besar. Lebih aman. Dan tentu saja." Arga tersenyum licik. "Jauh dari pajak." Rania berpura-pura semakin bingung. "Rekening luar negeri? Aku tidak mengerti, Mas." Arga menempelkan jarinya di bibir Rania. "SSSST. Kamu tidak perlu mengerti. Kamu hanya perlu percaya pada Mas. Ini demi masa depan kita. Dan masa depan Naya." Arga membuka tas kerjanya. Ia mengeluarkan sebuah map dokumen tebal. Dokumen yang jauh lebih serius dari dokumen palsu yang dulu diberikan Rania. "Ini formalitas terakhir. Kita harus tanda tangan di depan notaris." Rania pura-pura terkejut. "Notaris? Besok. Jam 10 pagi. Di kantor Mas. Semua sudah Mas siapkan. Kamu cuma perlu datang, bawa KTP, dan tanda tangan. Setelah itu hidup kita akan berubah." Arga tidak bisa lagi menyembunyikan keserakahannya. Matanya berbinar seperti orang yang hampir memenangkan jackpot. Rania tersenyum lembut. "Iya, Mas. Aku percaya sama Mas." Namun malam itu setelah Arga tidur, Rania segera menelepon Pak Rahmat. "Pak, besok jam 10. Di kantor Arga. Ada notaris." Pak Rahmat menjawab cepat. "Saya sudah tahu. Notaris itu palsu. Namanya Bimo. Orang suruhan Prasetyo." Rania tidak terkejut. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Datang saja. Ikuti permainan mereka. Tepat sebelum ibu menandatangani dokumen, saya akan masuk. Tapi saya tidak datang sendirian." Keesokan paginya, Rania datang ke kantor Arga. Ia mengenakan gamis hitam dan jilbab hitam. Pakaian yang sama saat ia menemukan bunker ayahnya. Arga sudah menunggu di lobi. Wajahnya penuh antusias. "Ayo cepat." Lydia dan Pak Bimo sudah menunggu di ruang rapat. Rania berpura-pura gugup. "Mas, aku takut." "Tenang. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Arga menarik tangan Rania. Mereka masuk ke ruang rapat. Di dalam ruangan itu sudah ada 2 orang. Lydia dan seorang pria licin berjas. Bimo, notaris palsu. Di atas meja sudah ada tumpukan dokumen. "Ah, akhirnya datang juga."
Lydia tersenyum sinis. Mari kita mulai. Bimo mulai menjelaskan dokumen itu dengan bahasa hukum yang cepat. Namun intinya sederhana. Dokumen itu akan memindahkan seluruh uang ke rekening luar negeri. Sudah. Langsung saja. Potong Arga. Ia mendorong dokumen ke arah Rania. Tanda tangan di sini. Rania mengambil pena. Tangannya pura-pura gemetar. Ia menatap Arga. Ia menatap Lydia. Ia menatap dokumen di depannya. Kamu memang bodoh sekali, Rania. Bisik Lydia pelan. Rania menatapnya. Aku tahu. Jawabnya pelan. Ia mengangkat pena. Siap menandatangani. Namun sebelum ujung pena menyentuh kertas. Tok, tok, tok. Pintu ruang rapat diketuk keras. Tanpa menunggu jawaban, pintu terbuka. Pak Rahmat masuk. Dan di belakangnya, berdiri beberapa orang berjas. Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Dan 2 orang polisi. Wajah Arga langsung pucat. Lydia berdiri kaget. Bimo langsung gemetar. Pak Rahmat berkata tegas. Maaf mengganggu. Saya datang atas undangan klien saya. Ia menunjuk Rania. Sekaligus membawa pihak yang sangat tertarik dengan dokumen ini. Pria dari OJK melangkah maju. Pak Arga. Ibu Lydia. Kami menerima laporan lengkap mengenai upaya pencucian uang melalui PT Nusantara Investa. Ia menunjuk dokumen di meja. Ditambah bukti dari server milik almarhum Pak Surya. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Rania berdiri. Ia meletakkan pena di meja. Lalu menatap Arga dengan tatapan dingin. Mas, kamu bilang aku bodoh. Kamu bilang aku tidak mengerti apa-apa. Ia tersenyum tipis. Tapi kamu salah. Aku mengerti semuanya. Ruangan rapat itu mendadak kacau. Wajah Arga yang tadi penuh percaya diri kini pucat seperti mayat. Ini jebakan. Teriaknya sambil menunjuk Pak Rahmat. Pengacara tua ini yang merekayasa semuanya. Ia menoleh pada Rania. Katakan pada mereka. Katakan kalau kamu percaya padaku. Rania menatap suaminya. Tatapan itu sangat dingin. Dingin hingga membuat Arga terdiam. Aku harus percaya apa, Mas? Suara Rania tenang. Percaya pada percakapan yang aku dengar di balik pintu kantormu. Atau percaya pada rekaman suara ketika kamu merencanakan menyingkirkan aku dan Naya. Arga membeku. Namun Rania belum selesai. Ia mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah hard drive kecil. Atau mungkin aku harus percaya pada ini. Pak Rahmat mengambil hard drive itu. Ia menunjukkannya pada petugas OJK. Server pribadi milik almarhum Pak Surya. Berisi investigasi selama 20 tahun terhadap jaringan kejahatan Prasetyo. Termasuk bukti transfer uang dari Prasetyo kepada Arga. Bahkan sebelum Arga menikahi Ibu Rania. Ruangan menjadi hening. Semua orang memandang Arga. Wajahnya berubah merah karena panik. Tidak. Itu tidak benar. Namun tiba-tiba seseorang berteriak. Lydia. Dia menunjuk Arga dengan wajah panik. Dia. Dia yang merencanakan semuanya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya mencintainya. Saya hanya mengikuti rencananya. Dia yang membuat rencana B. Pengkhianatan itu membuat Arga menatapnya dengan penuh kebencian. Pengkhianat. Desisnya. Rania tertawa kecil. Ironis sekali. Orang yang berkhianat kini menuduh orang lain sebagai pengkhianat. Petugas OJK tidak membuang waktu. Ia menunjuk dokumen di meja. Pak Arga. Ibu Lydia. Dan Anda, Pak Bimo. Dokumen ini adalah bukti percobaan pencucian uang. Dengan bukti tambahan dari server Pak Surya. Kasus ini sudah sangat jelas. 2 polisi melangkah maju. Arga. Anda ditahan atas tuduhan konspirasi penipuan, penggelapan dana, dan percobaan pembunuhan berencana. Polisi lain menangkap Lydia. Anda ditahan atas keterlibatan dalam konspirasi penipuan dan pencucian uang. Notaris palsu Bimo juga tidak bisa melarikan diri. Tangannya gemetar saat diborgol. Namun Arga belum menyerah. Saat polisi hendak membawanya keluar, ia tiba-tiba menerjang ke arah Rania. Ini semua salahmu.
Kamu seharusnya mati. Namun ia tidak pernah sampai. Polisi dan Pak Rahmat langsung menahannya. Arga meronta-ronta seperti orang kesurupan. Topeng suami baik yang selama ini ia pakai kini hancur total. Pada saat yang sama, tim polisi lain bergerak cepat. Mereka langsung menggerebek kantor Prasetyo di lantai atas gedung itu. Prasetyo yang selama ini merasa tak tersentuh ditangkap di meja kerjanya sendiri. Semua bukti dari server Pak Surya membuatnya tidak bisa mengelak. Kerajaannya runtuh dalam hitungan menit. Lydia menangis histeris saat digiring keluar. Bimo hanya pasrah. Dan Arga menjadi orang terakhir yang dibawa keluar ruangan. Saat melewati Rania, ia berhenti. Matanya penuh kebencian. Kamu akan menyesal, bisiknya. Rania melangkah mendekat. Sangat dekat. Hanya Arga yang bisa mendengar kata-katanya. Kamu bilang aku dan Naya tidak akan jadi masalah lagi. Bisiknya pelan. Kamu benar. Kami bukan masalahmu. Ia menatap Arga lurus. Kami adalah akhirmu. Polisi menarik Arga pergi. Ruangan itu akhirnya menjadi sunyi. Pak Rahmat mendekati Rania. Semuanya sudah berakhir. Keadilan untuk ayah ibu sudah dimulai. Rania mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang. Perang panjang itu akhirnya selesai. Ia mengambil ponselnya. Menekan sebuah nomor. Halo. Iya. Saya Ibu Naya. Saya akan menjemputnya sekarang. 6 bulan kemudian. Kasus itu menjadi berita besar di seluruh negeri. Skandal yang terbongkar dari server Pak Surya menyeret banyak nama besar. Banyak pejabat dan pengusaha ikut terseret. Nama Pak Surya yang dulu difitnah kini dibersihkan. Ia disebut sebagai pahlawan yang bekerja dalam diam. Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis. Prasetyo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hartanya disita negara. Lydia dihukum 10 tahun penjara karena keterlibatan dalam penipuan dan pencucian uang. Dan Arga, rekaman rencananya yang mengerikan diputar di ruang sidang. Semua orang mendengar sendiri bagaimana ia merencanakan kematian istrinya. Hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Arga kehilangan semuanya. Karirnya, hartanya, dan kebebasannya. Ia masuk penjara sebagai pria yang kalah telak oleh keserakahannya sendiri. 1 tahun kemudian, di atas tanah seluas 5.000 meter persegi yang dulu penuh ilalang, sebuah rumah baru berdiri megah. Rumah itu modern, elegan, namun tidak mencolok. Rumah itu milik Rania. Ia tidak menghamburkan uang warisan ayahnya. Sebaliknya, ia mempelajari semua catatan ayahnya. Belajar investasi. Belajar mengelola aset. Wanita yang dulu dianggap bodoh, kini mengelola portofolio investasi bernilai ratusan miliar. Di halaman rumah, Naya yang kini berusia 5 tahun sedang bermain ayunan. Ibu, lihat aku. Aku bisa terbang. Rania tersenyum dari teras rumah. Ia menyeruput teh hangatnya. Ia telah mendapatkan semuanya. Keadilan untuk ayahnya. Hidup baru untuk dirinya. Dan masa depan yang aman untuk anaknya. Sementara itu, di balik jeruji penjara, Arga hanya bisa memimpikan 75 miliar yang tidak pernah menjadi miliknya. Itulah balasan yang paling menyakitkan. Rania menatap matahari pagi. Hari baru telah lama tiba. Dan kini, hidup itu sepenuhnya miliknya.